Oke, selamat pagi semuanya. Ini kita akan langsung mulai aja ya. Jadi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kresna. Di sini saya akan memandu acara pada pagi hari ini dari awal sampai nanti selesai. Sebelumnya ini, apa namanya, telah hadir juga nih ya, jadi Bapak CEO kita nih dari Harmonyland, Pak, Victor Muhammad. Selamat pagi, Pak. Ya, lagi. Ya, ini juga udah ada juga hadir di tengah kita arsitek kita nih yang dari University of Florida nih, Pak Ade. Selamat pagi, Pak Ade. Pagi. Ya, ini seluruhnya nih sebelumnya kami perkenalkan diri kembali gitu ya. Mungkin di sini ada yang belum mengenal nih Harmonyland dan belum tahu nih Harmonyland itu apa sih gitu ya. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan lagi, Harmonyland ini adalah perusahaan pengembang profesional yang berisikan anak-anak muda lulusan-lulusan terbaik dari universitas-universitas di Indonesia gitu ya. Kita jadi ada dari lulusan UI, ada lulusan Unibrau, ada IPB, jadi cukup banyak juga dan kami telah menyelesaikan sukses ada 18 proyek perumahan di sekitar Jabodetabek gitu. Nah, pada pagi hari ini kami di sini banyak gitu ya mendapatkan masukan dari para investor-investor kami yang lain gitu ya bahwa kita butuh suatu produk di masa pandemi ini gitu. Karena yang kita tahu nih di masa pandemi ini cukup banyak gitu ya mempengaruhi hidup kita. Jadi dari mulai kesehatan, dari mulai keamanan hingga ke ekonomi, ternyata masa pandemi ini tuh mempengaruhi semua aspek gitu. Kecuali untuk ekonomi dan juga untuk di environment investasi. Jadi di lingkungan investasi ini kita tahu sekarang ini suku bunga terendah sepanjang sejarah itu saat pandemi ini nih. Jadi sekarang ini suku bunga yang paling rendah di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia pun juga demikian kayak gitu. Nah, mungkin sebelumnya juga saya sebenarnya punya ada pengalaman pribadi juga gitu ya terkait keamanan jangka panjang ini nih, keamanan keuangan, keamanan jangka panjang. Karena sebelumnya saya perkenalkan diri lagi gitu. Saya di sini alumni dari UI, Universitas Indonesia, itu manajemen. Tapi sebelumnya itu keluarga saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja gitu. Jadi bukan keluarga yang memang berada, tapi memang keluarga yang biasa-biasa saja. Dan beberapa kali gitu ya, bapak saya mengalami keadaan-keadaan di mana mengubah keluarga saya. Jadi seperti di PHK, seperti misalnya ditipu orang gitu ya. Jadi waktu dia jadi karyawan gitu ya, dia sempat menjadi karyawan cukup lama tapi ternyata kena PHK gitu. Setelah di PHK dia kembali bekerja, kondisi keluarga kami itu menjadi stabil kembali. Tapi setelah menjadi stabil kembali, beliau memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya lalu berbisnis. Nah, saat berbisnis pun ternyata tantangannya ada lagi nih. Tantangan berbisnis ternyata ditipu orang, terus ternyata juga ditipu supplier gitu. Jadi memang tanpa adanya pandemi pun gitu ya, ternyata risiko ini tuh ada di sekitar kita, di sekeliling kita, yang bahkan baik itu karyawan maupun itu seorang pebisnis ternyata menghadapi risiko dalam kehidupannya seperti itu. Nah, untuk itulah jadi di sini Harmonyland itu hadir ternyata membawakan produk investasi jangka panjang untuk mencoba menjadi jalan keluar lah gitu. Ketika misalnya kita ada uang nih, bingung nih mau dikemanain gitu ya.
bingung mau dikemanain, apalagi sekarang ini masa yang seluruh bisnis itu down gitu ya, seluruh bisnis itu down dan apa namanya, dan untuk masuk ke bank pun suku bunganya itu rendah sekali gitu, bahkan sekarang ini kan memang lagi gencar-gencarnya untuk dikeluarkannya beberapa macam relaksasi-relaksasi dari pemerintah, seperti itu. Nah, mungkin nih selanjutnya nih bakal langsung dibahas nih oleh Pak Victor Muhammad nih, kira-kira kayak gimana sih Pak gambaran ekonomi nih di Indonesia, khususnya nih di masa-masa pandemi ini nih, insight-insight apa sih yang bisa kita ambil gitu kan? Kira-kira nih investasi saat kayak gini tuh harusnya kayak gimana sih Pak? Oke, terima kasih Mas Kresna. Ya, alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih sudah diundang pada sesi Zoom meeting pada agenda Green Launching Green Cyber Village. Dan terima kasih juga Mas Ade yang sudah hadir, arsitek kita yang sungguh luar biasa, dan para teman-teman semua yang tidak saya sebutkan satu persatu. Ya, kita sekarang dalam kondisi yang begitu challenging ya. Saya izin ya, saya suka kalau ngobrol pakai coret-coret, jadi saya izin untuk share screen. Mas Kresna, hostnya tolong dibantu share screen. Hostnya dibantu untuk saya diakses share screen. Oke, ditunggu ya. Ini masih only the host can share in the meeting, jadi saya dibantu untuk bisa share screen. Ya, sambil ditunggu ya untuk share screen-nya biar diskusinya lebih enak. Karena saya memang suka mencoret-coret ya, jadi diskusinya biar kita lebih hidup. Ya, sesi ini pun kita semangatnya berdiskusi untuk sharing-sharing opportunity, sharing-sharing experience, ilmu, dan berita-berita info update terkini tentang dunia investasi, dunia properti, sehingga harapannya dengan insight-insight itu kita bisa saling memberikan ilmu tambahan, wawasan tambahan, sehingga kita lebih cerdas dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita, keputusan untuk berinvestasi. Ya, oke, sambil ditunggu. Oke, teman-teman, kita tahu bahwa saat ini kita sering dengar ya, sebenarnya sudah lama kita sering dengar yang istilah VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ya. VUCA ini sering banget kita dengar, dan dulu juga kita dengar ada namanya disruption. Ya. Nah, dan sekarang mohon maaf Pak Victor udah bisa? Udah bisa ya? Udah. Oke. Ya, dan sekarang ternyata kondisi VUCA ini lebih VUCA lagi gitu ya, lebih uncertain lagi, lebih volatile lagi. Nah, kita ingin membahas hal itu. Saya izin share screen. Oke, start broadcast. 1, 2, 3. Ya, sudah masuk ya. Share screen, kita masuk pakai note. Oke. Ya. Ya, teman-teman, kita kenal yang disebut sebagai VUCA gitu ya. VUCA. Dan mungkin kita pun sering dengar ada disruption ya. Kita tahu betul bahwa dunia ini terus bertumbuh, berkembang, dan tantangan makin luar biasa gitu ya. Kita ada buku, ada yang penemu awalnya Blue Ocean Strategi, kemudian buku keduanya adalah Shift ya. Nah, di buku itu dijelaskan bahwa dunia itu terus bergerak, digitalisasi, teknologi, dan sebagainya ya. Jadi kalau kita melihat, kita sebagai gambaran umum bahwa konsep digitalisasi itu dari dulu terus bergerak gitu ya. Dari dulu terus bergerak, naik ke atas, pelan-pelan terus bergerak. Yang dulu kita kalau beli makan harus ke resto, sekarang kita bisa GoFood. Dulu kalau kita mau kemana-mana pesan taksi ya bisa sih call taksi, tapi kadang agak ribet gitu ya. Dan sekarang ada Gojek, GoCar, Grab gitu ya, sehingga pesan taksi, pesan Gojek jadi lebih mudah gitu. Dunia terus bertumbuh.
Tapi ternyata kita sekarang dikagetkan ya oleh satu kondisi atau satu musibah pandemi yang disebut corona atau COVID-19. Disinilah terjadi pertumbuhan yang anomali. Yang awalnya pertumbuhan kita itu pelan seperti ini ya, kemudian tiba-tiba pertumbuhan itu terjadi seperti ini, gitu ya. Pertumbuhan apa? Tentu pertumbuhan digital, bukan pertumbuhan ekonomi. Kita bicara pertumbuhan digital ya, disruption, digital, teknologi dan sebagainya. Nah, kemudian someday ya kita nggak tahu kapan, belum jelas vaksinnya ketemu kapan, tapi someday ini akan turun. Ya, ini akan turun, tapi nggak akan kembali ke normal. Dia akan turun segini kurang lebih dan akan kembali naik. Ya, inilah yang disebut sebagai new normal, kenormalan yang baru. Maka corona itu menjadi katalis, ya, katalis bagi dunia digital. Naik dunia digital. Tapi satu sisi sebenarnya bagi ekonomi, ya, bagi ekonomi kondisinya kita sedang bertumbuh, terus ada corona kita akan ngedown. Ya. Dan kita tentu mesti ekonomi akan kembali naik lagi dan sebagainya. Nah, inilah kondisi yang disebut dengan VUCA. Intinya adalah VUCA ini satu kondisi yang tidak jelas, ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi tiba-tiba seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Salah satu VUCA yang sekarang sedang isu di internet adalah volatility, ya, volatility, ada kenaikan turun, yang naik turun volatility ya, volatility apa? Nilai uang. Loh kok bisa? Kemarin kita dengar ya di berita-berita udah viral bahwa BI awalnya BI ada omongan akan mencetak bunga, akan mencetak uang kembali gitu ya. Ketika kondisi corona ini, kita pahami teman-teman, ketika kondisi corona ini, orang-orang itu, kan ekonomi jatuh ya. Jadi kalau kita gambarkan kondisi corona ini, ekonomi jatuh. Beda seperti krisis tahun 98 ataupun 2008. Kalau 98, 2008 jatuh karena memang itu krisis ekonomi, duitnya yang bermasalah. Sedangkan sekarang adalah krisis kesehatan. Sehingga ekonomi jatuh itu terjadi bukan karena orang nggak punya uang, tapi orang yang terjadi menunda uang. Oke. Orang itu menunda uang. Ketika menunda uang, uang yang beredar di masyarakat jadi sedikit. Karena uang beredar di masyarakat jadi sedikit, ekonomi itu jadi turun. Oke. Nah, kemarin sempat ada isu bahwa ya, ini nggak pasti namanya isu, bahwa BI akan mencetak uang untuk bisa menyelamatkan corona, gitu ya. Menyelamatkan kita dari corona, dari ekonomi yang jatuh tadi. Kalau cetak uang, yes, uang beredar di masyarakat akan naik. Maka uang beredar di masyarakat akan naik. Tapi sebenarnya kita pun menunda uang, kita punya uang yang ada di dalam saku kita, ya. Jadi ini ada area uang beredar di masyarakat, ya, di masyarakat. Sekarang kondisinya ini turun. Kenapa? Karena kita ini menyimpan uang kita rapat-rapat. Ya, kita nggak mau takut keluar uang. Ketika uang beredar di masyarakat ini turun, kita menyimpan uang rapat-rapat, turun dong ekonomi, gitu ya. Ekonomi turun. Kemudian kalau terjadi misalkan BI ya menyuplai cetak uang ke sini, maka uang akan langsung naik, ya, jumlah uang akan naik, tapi sebenarnya kita juga punya uang, gitu. Nah, setelah corona selesai, yang akan terjadi adalah apa dampaknya? Dampaknya uang yang beredar akan sangat banyak, uang beredar akan sangat banyak. Dampaknya apa? Kita paham bahwa ketika uang beredar banyak, maka dampaknya itu inflasi. Artinya nilai uang kita nanti ini akan turun. Ini yang terjadi kondisi saat ini. Misalkan BI jadi untuk mencetak uang.
Tapi juga itu memang belum diputuskan ya. Nah, yang jelas apapun yang terjadi memang konsep volatile ini, konsep VUCA ini selalu terjadi, ketidakjelasan. Nah, kita sebagai kepala keluarga gitu ya, yang bapak-bapak atau ibu-ibu sebagai ibu keluarga gitu ya, apa sih yang paling penting dalam hidup kita? Yang paling penting tentu family, keluarga kita. Bahwa keluarga kita harus aman secara finansial jangka panjang, nggak jangka pendek doang. Kalau finansial jangka pendek ya, kalau finansial jangka pendek solusinya adalah bekerja atau berbisnis atau berdagang gitu ya. Sedangkan keuangan jangka panjang tentu solusinya itu adalah apakah nabung atau investasi. Tapi kita pahami nabung dengan bunga cuma berapa segitu kecil banget, maka nabung itu akan kena inflasi. Maka yang paling benar untuk keamanan finansial jangka panjang adalah investasi. Gitu ya. Pertanyaannya adalah investasi apa yang paling benar, yang paling aman, yang menguntungkan. Tentu setiap investasi itu ada punya coraknya masing-masing ya. Saya memang pengusaha properti, tapi saya tidak bilang, oh invest properti itu paling aman. Karena apa? Karena setiap jenis investasi, teman-teman, setiap jenis investasi ini memiliki coraknya masing-masing. Ya, mau investasi saham, emas, properti, deposito, sukuk, investasi ke bisnis, ke startup dan sebagainya, selalu punya corak, gitu ya. Nah, maka yang perlu kita ketahui bahwa kalau kita mau investasi dimanapun kita harus ngerti coraknya. Nah, dalam hal ini saya sebagai certified property analyst dan saya juga ngajar kelas properti di beberapa tempat. Saya ingin hari ini mendiskusikan sharing knowledge, ilmu, pengalaman tentang corak investasi di properti. Oke. Ini yang ingin saya bahas adalah tentang corak investasi di properti atau natural type, naturalnya ya, nature-nya itu seperti apa investasi di properti gitu. Nah, untuk bisa menjawab itu, waktunya masih ada ya, saya lanjutkan lagi. Untuk bisa menjawab itu, kita pahami dulu. Yang pertama, properti itu corak dasarnya dia sudah dikenal aman dari zaman Majapahit ya, zaman Prambanan ya. Dari dulu namanya properti itu sebuah tanda kemegahan peradaban. Ya, dari dulu sudah dikenal aman. Kenapa? Karena jelas wujudnya. Bahkan bank saja menjadikan properti sebagai jaminan pinjaman. Loh, kenapa nggak mobil? Kenapa nggak motor? Gitu ya. Kenapa kok properti yang dijadikan jaminan pinjaman? Karena memang properti lebih secure, lebih aman daripada mobil, motor, dan barang-barang lainnya. Biasanya bank itu menggunakan jaminan adalah properti atau emas. Oke. Nah, kalau emas harus ditaruh di box ya, di safety box. Kenapa? Karena emas bisa dicuri. Sedangkan properti itu tidak bisa dicuri. Gimana cara properti dicuri ya? Diangkat barangnya gitu ya. Berat banget ya, tidak bisa dicuri. Sehingga propertilah yang paling utama, paling umum digunakan sebagai jaminan pinjaman. Namun artinya di sini apa? Hanya terjadi jika legalitasnya itu aman, clear, tidak bermasalah. Kalau jangan disamaratakan semua properti itu aman. Properti dikenal aman, tapi tidak semua properti aman. Kenapa? Karena beda-beda properti yang mana harus kita cek legalitasnya. Ya, untuk lebih detail saya sempat bikin materi di YouTube tentang bagaimana menganalisa legalitas properti. Tapi secara umum legalitas properti itu terbagi menjadi 3 aspek yang perlu dicek. Adalah surat tanahnya.
surat tanahnya sengketa apa tidak, penumpukan apa tidak, apakah betul milih yang bersangkutan gitu ya. Nah, surat tanahnya clear apa tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah izin bangun. Ya, banyak orang-orang jual apart house, apart cost, macam-macam gitu ya. Izinnya tidak ada atau malah tidak diurus misalkan gitu ya. Nah, ini juga perlu kita validasi. Yang ketiga adalah izin bangun kan dari Pemda. Sedangkan yang ketiga adalah izin lingkungan. Saya pernah punya cerita, nanti saya bahas lain waktu, bahwa pernah saya menemukan satu properti, tanahnya aman, bangunnya aman, ternyata lingkungannya nggak menyetujui, itu juga tidak bisa kita apa-apain. Maka ketiga hal yang kita cek, tanah, izin bangun, dan lingkungan. Nah, itu yang pertama, properti dikenal aman, tapi tidak semua properti aman. Karena itu kita harus cek legalitas bahwa betul-betul aman. Oke ya. Kemudian yang kedua adalah properti. Jadi yang pertama itu properti dikenal aman. Yang kedua adalah properti itu harga dasarnya ya, harga dasarnya itu adalah memiliki konsep flat cenderung naik. Jadi kalau ada orang bilang, oh properti naik 50%, naik 100%, naik 200% gitu ya, itu hati-hati. Kenapa? Karena sebenarnya properti itu adalah flat cenderung naik. Ya, apa sih maksudnya flat cenderung naik? Jadi kalau kita bicara grafik, di sini harga properti, ya, ini harga properti, di sini adalah waktu, gitu ya. Harga properti itu konsepnya flat cenderung naik. Jadi kenaikannya itu pelan, tapi naik terus, tapi pelan. Kenapa properti dikategorikan flat cenderung naik? Adalah intinya selalu naik gitu ya, walaupun pelan. Karena konsepnya paham bahwa supply versus demand, oke? Nah, yang mana supply-nya adalah tanah, yang mana tanah itu terbatas, bahkan tanah kadang berkurang gitu ya, karena ada abrasi laut. Saya tinggal di Pekalongan, beberapa saudara saya yang dekat laut itu sudah hilang rumahnya karena kegerus sama abrasi laut. Tanah terbatas tapi demand itu apa? Keluarga yang butuh rumah. Yang mana ternyata keluarga yang butuh rumah terus naik. Kenapa? Karena tingkat kelahiran di Indonesia itu tergolong tinggi. Sehingga demand terus naik, sedangkan supply relatif terbatas. Hal ini tentu akan menyebabkan properti selalu naik. Tapi kenaikannya memang pelan. Nah, ini perlu dipahami. Sebenarnya properti itu kenaikannya pelan. Ya, jangan bayangkan properti itu kita beli rumah 100 juta, kemudian tahun depan jadi 200 juta. Itu tidak seperti itu cara mainnya. Loh, kok ada kok Mas Vitor properti yang kenaikannya sangat drastis gitu ya. Nah, ini yang terjadi, saya jelaskan. Properti default-nya flat cenderung naik, cuman ada kala dia akan mengalami kenaikan yang tinggi. Ya, ada momen seperti ini. Disinilah terjadi apa? Daya ungkit. Ya, teman-teman, ini terjadilah daya ungkit. Daya ungkit adalah satu kondisi di mana properti mengalami sebuah kenaikan yang lumayan signifikan. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan daya ungkit ini terjadi? Gitu ya. Saya jelaskan di sini. Daya ungkit kenaikan properti terjadi sederhana. Kita pakai konsep supply and demand ya. Daya ungkit terjadi ketika ada penambahan demand baru. Ya, karena default-nya kalau properti kan supply-nya terbatas, sudahlah nggak perlu kita bahas. Tapi demand ini bisa fluktuatif. Konteksnya apa? Kadang ada penambahan demand baru. Gitu ya. Kapan terjadi penambahan demand baru? Satu, ketika ada akses transportasi yang baru. Gitu ya. Buat contoh misalkan
yang daerahnya mungkin di daerah sekitar Jabodetabek harusnya mengetahui daerah Citayam gitu ya. Citayam itu adalah daerah Bogor yang berbatasan dengan Depok. Kalau orang misalkan dia tinggal kerja di Jakarta tahun 1990 ya, waktu itu belum ada kereta api. Citayam adalah lokasi yang tidak prioritas atau bukan menjadi suatu tujuan tempat tinggal. Kenapa? Karena Citayam ke Jakarta itu sangat-sangat jauh. Karena zaman dulu orang naik sepeda atau orang naik motor juga jarang gitu ya. Ya, anggaplah orang naik motor, beberapa mungkin naik mobil. Tapi sangat jauh sehingga orang kerja di Jakarta pasti tinggalnya daerah-daerah sekitar Jakarta yang lebih dekat. Depok juga dulu belum area yang diminati. Namun di tahun 2000-an ketika di sini dibangun rel kereta, maka tiba-tiba harga Citayam melonjak dengan drastis. Inilah akses transportasi baru. Jika suatu wilayah ada akses transportasi baru, maka pasti terjadi daya ungkit kenaikan harga. Itu yang pertama. Ini simak ya, kita diskusinya agak cepat ya, karena waktu terbatas. Tapi insya Allah semoga ilmunya bermanfaat. Kemudian yang kedua, penambahan demand baru terjadi ketika apa? Ketika ada limpahan ya dari daerah lain. Maksudnya apa? Ya, misalkan di Surabaya ketika terjadi lumpur lapindo di Sidoarjo, orang-orang yang tinggal di Sidoarjo tiba-tiba harus berpindah. Ya, awalnya dia tinggal di Sidoarjo, tiba-tiba harus berpindah ke kota-kota yang lain. Nah, inilah ada penambahan baru karena ada perpindahan penduduk, ya. Atau misalkan yang sekarang yang waktu lalu dibangun tol ya, tol dari Jakarta ke Pekalongan, Semarang. Saya dari Pekalongan, bahwa di Pekalongan banyak rumah kena gusur jalan tol. Nah, akibatnya apa? Orang ini harus beli rumah ya ke daerah-daerah sekitarnya yang tidak kena jalan tol. Nah, inilah menciptakan demand baru sehingga terjadi daya ungkit kenaikan harga gitu. Ya. Nah, inilah penyebab-penyebab terjadinya penambahan demand properti sehingga munculnya daya ungkit properti. Oke. Kemudian ketika itu terjadi, ini akan naik, ya. Tapi teman-teman, sebenarnya ini naiknya nggak akan terlalu lama. Dia akan dalam fase jenuh dan akan kembali flat cenderung naik, ya. Akan kembali flat cenderung naik. Jadi lokasinya akan naiknya akan pelan lagi. Tetap naik karena demand lebih tinggi dari supply. Tapi kenaikannya tetap akan menjadi pelan. Oke. Nah, inilah yang terjadi di industri properti. Maka jika berinvestasi, carilah lokasi-lokasi yang berada. Oke, pertanyaannya gini. Kalau invest bagus daerah mana areanya? Kalau teman-teman misalkan membeli properti di sini itu berat, nunggunya lama, ya. Belinya di sini itu kalau belinya di sini itu sudah mahal. Nah, belinya di sini kadang kita nggak tahu, kalau beli di sini belum tentu kita tahu ya akan naik. Biasanya punya akses itu perusahaan-perusahaan besar ya, yang gede-gede yang sekarang di Indonesia, mereka akan tahu tuh ya. Seperti Ciputra yang membangun Maja di daerah Maja, daerah Maja karena tahu Maja akan dibangun oleh double track kereta gitu ya. Dari daerah itu biasanya perusahaan besar yang mengetahui gitu ya. Kalau konsumen mesti nggak paham. Karena itu carilah di area ini ya. Carilah properti di area ini. Kenapa? Karena gampang kita melihat bahwa ini sedang bertumbuh daerah situ gitu ya. Tapi harganya juga belum terlalu mahal. Nah, ini rekomendasi saya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga dari ini ya. Ini tadi yang kedua. Kemudian kita bicara yang ketiga. Yang ketiga tentang corak investasi properti. Yang pertama adalah properti dikenal aman, tapi nggak semua aman karena itu kita harus cek legalitas.
Yang kedua adalah properti itu harganya sebenarnya flat, cenderung naik, selalu naik tapi kenaikannya pelan. Karena itu kita mengerti daerah daya unggat atau disebut dengan sunrise property gitu ya. Kemudian nomor 3 adalah bahwa ternyata ini yang terjadi ketika, ini judulnya nanti ya, ketika properti itu harga jatuh. Ketika properti harga jatuh, ya, apa sih yang terjadi? Ya, ini kurang lebih simulasinya. Ini adalah simulasi tentang harga properti, ini adalah waktu. Oke. Seperti gambar di atas, properti terus flat cenderung naik. Kemudian karena suatu misalkan dibangun fasilitas tertentu, dibangun akses tertentu, kemudian dia akan naik gitu ya. Kemudian di sini ada sales nih, ada sales menjual. Pak, tahun lalu nih Pak, naiknya 50% nih Pak. Beli nih Pak, properti sekarang akan naik 50% lagi gitu ya. Terus ada yang orang kedua beli nih. Ya, kedua beli. Wah, ini naik 50% nih. Beli Pak sekarang, nanti tahun lalu aja terbukti naik 50%, nanti naik lagi nih gitu ya. Terus akhirnya orang beli. Padahal sebenarnya kondisi real demand-nya itu kayak gini. Oke, ini terjadi. Kenapa kok bisa? Karena dia ada yang beli lagi, ada yang beli lagi. Padahal yang beli adalah spekulan investor. Ini yang terjadi bubble di Amerika tahun 2008 karena banyak spekulan investor yang bermain dengan mortgage strategi gitu ya. Nah, ketika kondisi ada something happen, ada krisis, ada kondisi-kondisi yang di luar dugaan, orang-orang ini kan demand-nya ini akan hilang. Ini kan sama demand itu investor. Investor kenapa mau beli? Karena ada rencana akan naik lagi. Tapi ketika ekonomi lagi crash, ekonomi lagi jatuh, para investor ini akan hilang dia, nggak mau beli. Akhirnya apa? Ketika demand investor hilang, nggak ada yang beli dong. Yang terjadi harganya jatuh, ya jatuh saat harganya jatuh menukik tajam. Walaupun sebenarnya ini bukan harga jatuh, tapi harganya back to normal. Kembali ke harga normal, harga sesungguhnya yaitu real demand. Oke? Nah, maka kalau kita beli properti, kita harus tahu yang disebut dengan real demand. Demand yang sesungguhnya, bukan demand fiktif yang diciptakan oleh para spekulan investor. Gitu, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita tahu real demand, gitu ya? Kalau bicara real demand, ya kita coret ke sini. Bicara demand yang sesungguhnya ada dua, ada demand sewa kalau itu pada komersil, ada demand beli untuk dihuni. Kalau ada beli untuk mendapatkan untung, ya ini tak kasih gambaran dulu. Ketika kita beli dan kita ingin untung, keuntungan kita di properti diciptakan oleh dua hal, yaitu dari sewa atau dari capital gain, kenaikan dari harga propertinya. Ya, ini dua hal ini yang kita lihat. Maka kalau capital gain dijual ke siapa? Ke orang yang beli untuk dihuni. Kalau sewa ke siapa? Ya orang yang mau menyewa. Oke. Ya, maka real demand itu ada dua. Satu adalah demand sewa, yang kedua orang demand untuk beli, untuk dihuni. Dan ternyata teman-teman, di real demand sewa ataupun beli huni ini ada rumusnya, ada cara ngitungnya, gitu ya. Nah, cara ngitungnya gimana? Ini ya, tak lanjutkan sedikit lagi ya. Ini masih ada sesi selanjutnya. Cara ngitungnya gimana? Di sewa itu ada namanya yield sewa. Apa itu yield sewa? Adalah harga sewa setahun dibagi dengan harga properti. Untuk nilai sewa
Ya, halo, suaranya hilang ya? Iya, hilang tadi, Pak. Oh, Barusan tadi sampai hilang. mana ya? Sampai Tadi mana tadi ya? tadi sampai yield sewa ya, sewa setahun sama dibagi harga properti. Sewa setahun. Oh ya udah, oke, sip. Saya share konten lagi ya, dikasih izin lagi dong share konten. Iya, sebentar. Dikasih izin share konten. Hmm. Ya, udah, Pak. Oke. Udah ya. Udah. Lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Ya, saya sedikit ulangi bahwa real demand itu ada sewa, ada beli untuk dihuni ya. Untuk sewa cara ngitungnya ada yield sewa. Yield sewa adalah sewa setahun dibagi properti. Umumnya adalah 2-5%. Kenapa lebih kecil daripada deposito, daripada invest pinjol? Karena ini hanya sewa. Sewa itu adalah tambahan keuntungan, tambahan profit. Karena sebenarnya kita sudah memiliki aset yang bisa dijaminkan, ya kan? Yang bisa dinaikkan harganya, dijual kembali gitu, ya. Yang bisa dipakai sendiri. Nah, sebenarnya ini kita sudah punya ini, sehingga sewa adalah tambahan profit. Maka karena itu tambahan 2-5% itu sudah tergolong tinggi gitu. Ya. Nah, kalau bicara market sewa, kita tinggal cara tahunya gampang. Market sewa kita melihatnya adalah berapa sih pasaran sewa di daerah sana. Kemudian apa sih siapa yang menyewa di daerah sana? Oh, apakah mahasiswa yang kuliah di kampus atau anak-anak yang koas di rumah sakit atau misalnya ada yang kerja, siapa yang sewa? Nah, ketika tahu siapa yang sewa, maka kebutuhan sewanya apa? Kebutuhan sewanya apa gitu ya. Jadi kita harus tahu pasaran sewa, yang siapa yang nyewa, kebutuhan sewa seperti apa, kebutuhan fasilitasnya seperti apa. Dengan kita mengetahui hal ini, kita nanti bisa untuk apakah dicocokin, apakah properti yang kita punya ini cocok dengan target penyewa. Nah, gitu kurang lebihnya. Ini butuh analisa pasar sewa kalau kita menggunakan hal ini. Kemudian kalau kita beli huni, kalau kita jual, maka di sini adalah adanya analisa sederhana, yaitu apakah mampu dan minat. Misalkan dalam perhitungan KPR, kebanyakan orang beli menggunakan KPR, misalkan rumah nilainya 1M, itu gajinya harus kurang lebih dari 20 juta gitu ya, lebih dari 20 juta gajinya. Nah, pertanyaannya, orang dengan gaji 20 juta minat nggak di lokasi itu? Gitu kan. Wah, jalannya kecil, mobil masuk ngepres. Padahal orang yang dengan gaji 20 juta biasanya punya 2 mobil gitu. Nah, kalau kayak gitu, lokasinya yang mobilnya, yang jalannya kecil, tentu mereka tidak minat. Jadi mencocokkan antara kemampuan orang dan keminatan orang. Nah, ini sama. Di sini juga kita harus membahas namanya property market fit. Ya, kecocokan antara properti dan market itu sendiri. Nah, dengan dua analisa ini kita akan tahu real demand sesungguhnya berapa. Gitu ya, kurang lebihnya. Nah, karena itu yang di sini judulnya bahwa sebenarnya properti itu adalah lokal produk, bukan global produk. Bedanya apa? Kalau global produk analisnya secara global, maka menganalisa properti itu bukan dengan cara analisa makro. Analisa properti adalah analisa pasar
lokal. Karena sebenarnya properti itu beradanya di area pasar lokal, karena real demand itu selalu berada di lokal, bukan di nasional. Nggak mungkin saya saya menawarkan rumah ke orang Papua, bahwa saya bangunnya di daerah Depok. Orang Papua ngapain beli rumah di Depok? Orang Kalimantan ngapain beli rumah di Depok? Kecuali dia mau pindah ke Depok, yang mana menjadi lokal Depok, gitu ya. Nah, sehingga dalam konteks ini, kita harus paham betul tentang lapangannya. Nah, ini kurang lebih tentang sekedar sekelas sharing hari ini tentang bagaimana memahami yaitu sifat natural, sifat dasar dari investasi di industri properti. Ini kurang lebih seperti itu yang kita harus pahami ya. Diulangi, tadi ada 3 sifat dasar investasi properti itu, bahwa ternyata apa tadi? Properti itu dikenal aman. Tapi namanya dikenal aman, tidak semuanya aman. Karena itu kita harus cek legalitasnya. Yang kedua, apa tadi? Properti itu yang pertama dikenal aman, yang kedua harganya selalu naik walau pelan, kadang tinggi, tapi selalu naik, kadang tinggi, kadang pelan. Ya, karena itu kita harus cek daya ungkit, ya, atau menganalisa lokasi sunrise yang sedang bertumbuh. Yang ketiga, ternyata kita pahami bahwa properti itu adalah produk lokal, bukan produk global. Ya, bukan produk global. Sehingga karena produk lokal, kita butuh analisa real demand yang ada di lokal itu sesungguhnya. Nah, dalam hal ini Harmony Land Group sebagai perusahaan property developer yang berbasis kepada analisa yang matang, ya, yang berbasis kepada analisa yang komprehensif, yang mendalam, dari riset pasar, riset daerah, dan sebagainya. Kita berdasarkan permintaan beberapa teman-teman, akhirnya kita membangun namanya Green Sapphire Village. Green Sapphire Village, betul. Green Sapphire Village. Yang mana kita di sini menggunakan 3 konsep, legalitasnya kita kondisikan betul, aman, terkendali. Kemudian lokasinya sedang juga bertumbuh. Yang ketiga, analisa real demand-nya ada. Dan yang paling menarik lagi, kita pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Mas, saya cuma punya uang 100 juta, saya cuma uang 50 juta, saya cuma punya uang 150 juta. Ya, bisa nggak saya invest properti yang aman, yang menguntungkan? Kalau 1M, nggak punya. 2M, apalagi, gitu ya. Nah, sekarang kita menciptakan satu produk yang hanya dengan 50, 100, atau 150 juta bisa memiliki satu unit menarik, yaitu apart house, ya, untuk yang mau dihuni, atau disebut sebagai apart cost yang mau untuk disewakan. Jadi bisa dihuni atau disewakan. Yang mana kita juga sudah menghitung, menganalisa dengan seksama, nilai sewa pasarnya itu sangat-sangat nutup, sangat bagus. Ya, pundi-huni kita atur keamanan, kenyamanan sedemikian rupa, sehingga kita berharap Green Sapphire Village seperti produk Harmony Land yang lainnya bisa memberikan kenyamanan bagi setiap keluarga Harmony Indonesia. Gitu. Nah, kurang lebih itu sekian dari saya. Baik lagi ke ini ya. Sekian dari saya materinya, semoga bermanfaat, dan habis ini kita bisa bincang-bincang lagi dengan Mas Kresna, atau mungkin Mas Kresna silakan melanjutkan materinya, nanti kita bisa lanjut diskusi. Siap. Ini menarik banget nih ya. Jadi dari Pak Victor ini terkait bagaimana sih caranya kita memilih atau mungkin apa-apa aja sih yang harus diperhatikan saat kita mau berinvestasi di properti gitu ya. Tadi kita udah lihat bahwa harus dicek legalitasnya gitu, terus dicek juga apakah
lagi bertumbuh atau enggak nih, dan cek lagi nih apakah dia ada real demand-nya gitu ya. Dan memang tadi sudah kita bahas juga terkait Green Sapphire Village nih, tapi sepertinya masih banyak nih kayaknya yang belum tahu gitu ya prospektivitas dari Green Sapphire Village ini gitu ya. Mungkin sebelum nanti selanjutnya kita masuk ke produknya lebih lanjut lagi nih ke Mas Ade Fadli yang nanti mungkin akan membahas terkait dari desain produknya, desain rumahnya, dan dari sisi arsitekturnya gitu ya. Mungkin saya akan coba buka sedikit gitu ya, buka sedikit prospektivitas dari Green Sapphire Village gitu ya. Kita coba dulu, mungkin aku izin share untuk share screen. Mungkin kita akan coba lihat dulu nih video, cuplikan videonya ya. Sebentar. Oke, sebentar. Sebentar, 1, 2, 3. Nah. Nah, itu tadi ya, kita sempat lihat videonya dari Green Sapphire Village gitu. Jadi sebentar. Jadi tadi video kasarnya gitu ya, Green Sapphire Village itu menarik banget gitu ya. Jadi dengan konsep Korea ya. Jadi Korea art house style Korea gitu. Jadi sekarang ini kan lagi ngehitsnya nih di kaum millennials terkait Korea gitu ya, film-film Korea dan budaya-budaya Korea nih lagi rame gitu ya di kalangan milenial. Gitu. Nah ini sekarang Reza mau coba bahas dari sisi prospektivitasnya nih sebentar nih ya. Oke. Oke, sebentar. Oke, kelihatan ya? Jadi ini Green Sapphire Village. Oke, ya jadi Green Sapphire Village ini lokasinya di mana sih, gitu ya? Sebentar. Oke. Jadi Green Sapphire Village nih. Jadi tempatnya di mana sih Green Sapphire Village? Jadi Green Sapphire Village ini berlokasi di Cibinong Cikaret gitu ya. Jadi Bapak Ibu di sini Cibinong kita tahu nih lagi
naik-naiknya nih Cibinong ya. Jadi semenjak ada Cibinong City Mall, lalu juga ada juga RSUD Cibinong yang baru dibangun, juga di sini dekat dengan SDN Cikaret, SDN Cikaret 2, dan Pemkab Bogor. Cibinong ini menjadi daerah yang masuk sebagai kategori sunrise, gitu ya, sunrise property. Gitu. Jadi untuk Bapak Ibu gitu ya yang mau tahu lokasinya kurang lebih seperti ini. Jadi berada di tengah fasilitas umum gitu ya. Jadi ada pasar kucung, ada fasilitas pendidikan juga. Gitu. Nah selanjutnya dari sisi prospektivitas transportasi nih. Jadi dari sisi prospektivitas transportasi dekat ke Jalan Raya Citayam, Jalan Tegar Budiman, di dekat juga dengan stasiun Citayam ya. Jadi cuma 24 menit, sekitar 24 menit. Dan dia dekat juga dengan tol yang akan baru bangun nih. Jadi tol Depok Antasari gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tahu gitu ya, akan ada tol namanya tol Depok Antasari yang mana ini akan menyambung dari Depok langsung ke Jakarta ke Pangeran Antasari gitu. Nah, ini yang akan menjadi kalau tadi Mas Vitor bilang itu adalah daya ungkitnya nih. Daya ungkitnya adalah daya ungkit dari jalan tol Depok Antasari yang nanti akan terbangun nih. Gitu. Juga di sini sudah ada Terminal Cibinong, Stasiun Citayam, dan juga dekat juga dengan stasiun Pondok Raja. Nah, tapi kita udah tahu nih prospektivitas transportasi, tapi untuk real demand-nya seperti apa sih yang sekarang gitu ya? Nah, mohon maaf nih, halo, minta tolong operator. Nah, oke, makasih. Jadi untuk target marketnya siapa aja sih gitu ya? Jadi untuk Green Star Privilege ini kita ada 2 target market utama nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah mahasiswa koas, dokter praktik, perawat RSUD Cibinong gitu ya. Yang memang di Cibinong ini masih sangat sedikit gitu ya untuk tempat-tempat mereka ngekos atau ngekontrak gitu. Jadi biasanya nih kalau pulang malam habis operasi, jadwal jaga IGD dan rawat inap, ini biasanya kan pulangnya itu bisa sampai jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, dan mereka butuh nih tempat untuk ngekos, untuk tinggal sementara gitu. Nah, yang kedua adalah orang yang ngontrak nih. Jadi orang yang ngontrak di sekitar Cibinong itu udah padat banget, udah banyak banget, tapi mungkin mereka ingin prestis nih yang lebih gitu ya, dan untuk meningkatkan kenyamanan mereka. Jadi kan kalau misalnya kita tahu nih ya, untuk kontrakan-kontrakan yang sekarang ada, itu kontrakannya yang tiga petak gitu Bapak Ibu. Jadi 3 petak di mana dia itu tidur di tengah-tengahnya gitu. Tidur di petak kedua dan biasanya petak ketiga ini untuk dapur dan toilet gitu. Jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu misalnya penghuninya ini lagi tidur nih, lagi tidur dan tiba-tiba ada mungkin yang ingin ke toilet gitu. Jadi mereka akan dilewat-lewatin gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin yang biasanya lagi di ruang tamu misalnya mau ke toilet, maka dia akan dilewat-lewatin gitu ya, dilewat-lewatin saat mereka mungkin lagi tidur gitu, saat mereka mungkin lagi butuh privasi itu jadi dilewat-lewatin. Sedangkan kita tahu ya semua orang butuh gitu ya adanya rasa privasi atau adanya rasa kenyamanan yang lebih gitu. Nah, ini dari problem target RSUD Cibinong saat ini dulu nih. Jadi dia memiliki budget yang terbatas. Mereka butuh tempat yang tenang dan nggak mau ribet nih. Pokoknya kan dari pulang dari RS gitu ya, capek gitu, butuh ketenangan, dia langsung blek tidur gitu kan. Nah, ini untuk saat ini RSUD Cibinong itu di depannya persis gitu ya, ada kos-kosan dan ini relatif mahal gitu ya. Jadi untuk sewanya sendiri 1,8 sampai sekitar 2,2 gitu. Dan ini nggak ada dapur, juga cuma ada tempat tidur sama kamar mandi. Walaupun dia udah ada AC dan plus WiFi, tapi ini masih relatif mahal untuk ukuran cuma tempat tidur dan tempat kamar mandi gitu ya. Nah, dimasuk dengan adanya Green Sapphire Village, di mana tadi dia mungkin mengeluarkan 1,8 dan 2,2, mungkin di kita bisa 600 sampai 800 ribu. Bahkan mungkin kalau misalnya Bapak Ibu pasang AC gitu ya, 1 juta pun masih masuk gitu untuk sewa 1 juta untuk teman-teman dari RSUD Cibinong. Karena memang lokasinya itu nggak terlalu jauh gitu ya, cuma sekitar 5 menit kalau naik motor. Gitu. Jadi tempat yang tenang juga kita berbentuk cluster dan one gate system. Dan yang nggak mau ribet pun kita ada full
furnish gitu, tapi untuk 10 unit pertama nih, gitu. Nah, selanjutnya nih kita masuk ke problem target orang yang ngontrak gitu. Jadi, kalau orang yang ngontrak itu dia nggak punya pilihan lain gitu ya, nggak punya pilihan lain layout kontrakannya gitu. Jadi yang udah standarnya layout kontrakan kan memang 3 petak gitu ya, 3 petak dan mungkin ada yang 2 petak, 3 petak, tapi layout standarnya seperti itu tuh dan mungkin kesannya kalau kita lihat itu, berjejer-berjejer gitu ya, jadi kesannya agak kumuh gitu ya. Nah, mungkin dia ingin menaikkan prestisnya gitu ya, mungkin meningkatkan kenyamanan, keluarganya gitu ya. Masa sih, aduh udah 7 tahun, 8 tahun. Ini real case itu, kita buka buka proyek di situ, samping persisnya itu yang dia cerita langsung sama aku gitu ya. Jadi, "Mas, saya udah 7 tahun kontrak di sini, saya pengen dong, ngambil satu unit di Green Sapphire Village," gitu. Pas lagi kita ngobrol, "Berapa, Mas?" Gitu ya, 150. "Hah, beneran, Mas?" Gitu. "Iya, Mas, saya mau mau ambil satu deh, nih, minta minta kirimin dong ininya untuk video sama ininya biar saya bisa ngobrol sama mertua saya," gitu ya. Jadi dia bilang pengen pengen coba diskusi dengan, mertuanya karena dia udah 7 tahun berada di sana gitu ya, ngontrak, dan dia pengen punya rumah sendiri dong gitu. Sekecil-kecilnya rumah tuh orang pasti ada rasa, nyaman gitu karena, namanya sama rumah sendiri gitu ya, dan apalagi di Green Sapphire Village ini ada carport, ada tamannya juga dengan 150 juta gitu. Jadi ingin menaikkan kenyamanan keluarganya nih. Jadi dia, baru punya baby gitu ya, baru punya baby, memang dia udah, dia cerita udah 7 tahun ngontrak di Cibinong, udah lama dan memang dia udah, dia perantau dan dia pengen gitu punya rumah. Tapi memang, dengan keadaannya sekarang tuh nggak memungkinkan dan dengan adanya masuk Insta Village ini, dia, bisa tuh masuk seperti itu. Nah, ini yang tadi aku ceritain gitu ya, solusi orang ngontrak saat ini tuh, fasilitasnya kurang lebih seperti ini gitu. Jadi dengan 550.000 biasanya sewanya, itu, dengan kondisi seperti ini gitu. Jadi, di tengahnya mereka biasanya tidur dan biasanya tuh mereka harus copot pasang nih listrik karena memang listriknya cuma disediakan 450 watt gitu. Jadi, harus copot pasang. Jadi misalnya mereka mau, eee, masak nasi gitu ya, TV-nya harus dimatiin dulu tuh, TV-nya harus dimatiin dulu, terus harus matiin juga misalnya, kulkasnya gitu ya, baru dia bisa pasang, untuk masak nasi. Atau mungkin kebalikannya gitu ya, kalau misalnya lagi mau, ngegosok gitu ya, ngegosok, itu biasanya kulkasnya dimatiin lagi atau TV-nya dimatiin, kalau gitu. Itu cukup cukup cukup, membuat mereka merasa, "Aduh kok ya mbok begini," gitu ya. Walaupun itu pun dengan dia mereka harus bayar 550.000. Nah, ini jadi, nggak punya pilihan lain nih, karena memang nggak ada lagi pilihan lain lewat kontrakan untuk saat ini, gitu. Nah, ini kita coba bawakan dengan, modern minimalis gitu ya. Mungkin nanti abis ini akan kita langsung bahas dengan, arsitek kita nih yang langsung dari University of Florida nih. Jadi Pak Ade nih dari S1-nya UI lanjut ke S2-nya itu University of Florida gitu. Jadi, mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut nih terkait, desainnya sendiri ya. Terus juga ingin menaikkan prestis gitu ya dengan tetangga-tetangganya dengan hanya mungkin nambah 50.000 yang tadinya 550, sewanya jadi 600 atau mungkin 800.000, tapi mereka naik gitu ya, kenyamanannya juga naik gitu. Terus tempatnya juga lebih privacy, terus listriknya juga di punya kita itu 900 watt, sehingga mereka nggak usah harus copot pasang gitu. Jadi memberikan rasa nyaman yang lebih gitu ketika dia harus tinggal lama di suatu tempat, itu mereka bisa merasakan kenyamanan, seperti itu. Nah, ini mungkin sekilasnya gitu ya, oleh Green Sapphire Village. Nah, ini mungkin kelihatan kalau dari tampak atasnya gitu ya. Nah, ini tampak interior dalamnya seperti itu. Jadi ada, waktu masuk itu kita ada bedroom-nya itu di bawah tangga gitu. Jadi di bawah tangga kita gunakan sebagai cupboard, tempat penyimpanan, lemari-lemari, dan juga ada langsung toilet di bawah tangga, seperti itu. Nah, terus di situ juga udah ada kitchen set juga dan juga sofa. Nah, ini ada lantai duanya nih, gitu. Jadi, Green Sapphire Village ini ada lantai duanya, yaitu lantai dua dengan mezanin. Jadi dengan ada mezaninnya, mereka juga bisa tidur lebih privacy gitu. Jadi dengan layout seperti ini, yang mau ke toilet ya udah langsung ke toilet gitu. Nggak usah harus melewati orang yang sedang tidur seperti itu.
Nah, ini terbatas gitu ya kalau untuk full furnish cuma untuk 10 unit pertama nih gitu. Jadi selain full furnish apa lagi sih Mas Kresna? Jadi selain full furnish dapat juga biaya notaris dan BPHTB gitu ya. Jadi udah all in nih. Juga mendapatkan jaminan sewa 1 tahun. Seperti itu. Nah, itu kira-kira kurang lebih gambarannya dari prospektivitas Green Sapphire Village. Nah, mungkin abis ini masih pada banyak yang bertanya-tanya ini ya. Jadi emang desainnya tuh dapat idenya tuh kayak gimana sih? Maksudnya desain Korea tuh yang kayak gimana sih? Atau mungkin desain yang akan ditawarkan oleh Harmony Land di Green Sapphire Village itu akan seperti apa sih? Nah, mungkin langsung aja nih kita lanjut ke pembicara selanjutnya yaitu Pak Ade Fadli. Halo, selamat pagi Pak Ade Fadli. Pagi Mas Kresna. Iya. Kedengeran Pak, kedengeran. Iya. Ya gimana Pak? Mungkin nih bisa cerita-cerita gitu ya, dapat ide nih dari mana sih Pak? Gitu atau dapat wangsit dari mana nih untuk membuat apa namanya perumahan Green Sapphire Village ini tuh desainnya tuh kayak gitu. Dapetnya ceritanya gimana sih tuh Pak? Atau idenya seperti apa? Atau mungkin boleh langsung share aja Pak Adi. Oke. Langsung ini ya, baiknya share screen aja ya, biar enak minta izinnya. Oke nih. Oke, udah share screen-nya udah berhasil? Sudah. Oke. Nah, ini kita akan membahas mengenai Green Sapphire Village nih. Kalau dari tadi tuh yang paling sering terdengar ya, Green Sapphire Village itu biaya yang tidak terlalu tinggi bisa mendapatkan perumahan yang baik gitu kan, yang oke nih untuk di daerah Cikaret nih, baik sebagai investasi, sebagai kosan ataupun sebagai tempat tinggal. Nah, kadang orang agak-agak curiga nih, ini murah tapi gimana nih dengan rumahnya tuh? Biasanya orang murah mikirnya rumah sangat sederhana sekali ya, RSS itu kan, yang ada rumah aja yang penting, nggak dirancang, nggak apa gitu. Nah, kita nih di Harmony Land, kita tuh sebagai caregiver kepada klien-klien kita ya, bagaimana kita memberikan servis terbaik. Jadi meskipun kita mencoba membuat perumahan yang secara harga sangat bersaing, tapi kita akan sangat serius sekali dalam menggarapnya, terutama di bagian desain. Itu hal yang saya lakukan. Oke. Arsitektur itu orang ya kebanyakan mikirnya ini keindahan. Sebenarnya bukan sana nih. Jadi kalau dalam sejarahnya nih pertama kali manusia muncul di muka bumi, arsitektur itu untuk memenuhi ruang hidup. Jadi pertama kalau kita dulu di sekolah tuh belajar ada orang purba ya. Kalau orang Islam atau yang beragama lainnya ada Adam Hawa dan lain-lain. Mereka membuat pertama arsitektur tuh tinggal di gua atau di bawah pohon. Perlahan membuat dari ranting-ranting pohon dan terus berkembang sampai seperti sekarang. Awalnya itu pemenuhan kebutuhan. Nah, ini yang kita coba ingin sampaikan dan tampilkan ke klien-klien kita nih. Kita mencoba memenuhi kebutuhan pertama. Tapi nggak cukup di situ, karena setelah pemenuhan kebutuhan itu, ada yang namanya keindahan. Jadi semakin orang udah semakin hidupnya semakin ini ya, semakin sudah baik dan settle, ingin keindahan. Nah, makanya di zaman-zaman keemasan setiap masa tuh, baik di Eropa, di Amerika, atau di Cina juga dulu, setelah zaman keemasan pasti muncul arsitektur yang indah nih. Saking indahnya, kadang nggak masalah semahal apapun, yang penting jadi. Misalnya nih di arsitek Antonio Gaudi di Barcelona sudah bikin rancangan katedral. Katedralnya itu dibangun tahun 1800. Sampai sekarang belum selesai. Intinya biar indah gitu kan. Itu diprediksi tahun 2026 baru selesai. Antonio Gaudinya udah meninggal. Orang-orang yang pengen ada arsitektur itu udah meninggal juga semuanya itu. Tapi bangunannya belum selesai juga. Saking ingin menunjukkan keindahannya. Nah, yang dilakukan sama Gaudi ini ada yang namanya desain biomimicry, itu mencoba meniru alam, keadaan alam, desain-desain yang ada di alam.
Karena biomimikri itu berhubungan lagi dengan teori biofilia. Biofilia ini manusia itu pengen dekat dengan alam. Nah, jadi misalnya kalau ke hotel nih biasanya sering ada air mancur kan tuh di pintu masuknya. Nah, itu salah satu teori biofilia yang diaplikasikan. Jadi manusia itu ada yang unsur alam ya, terutama air. Ini akan merasa senang, merasa aman, merasa tenang. Terutama hotel kan perlu ya, itu kan hospitality. Jadi ini yang akan kami coba masukkan nih ke desain. Jadi ada kegunaannya juga dan juga kenyamanan plus keindahan. Dan yang tadi biomimikrinya dipakai, biofilia juga dipakai. Tapi kontrasnya bagaimana biar ini di ruang yang terbatas dengan harga tanah yang naik ini bisa menciptakan bangunan yang murah juga. Nah, ini makanya desainnya harus digarap dengan serius. Kalau nggak serius, asal-asalan nih jadinya rumah murahan banget, karena kita akan pasti ngejarnya bagaimana yang penting murah dulu nih. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Kita mau menampilkan desain yang mengikuti jejak nenek moyang ya, sesuai dengan kebutuhan, memberikan keindahan juga pada pemiliknya, karena itu menunjukkan kenyamanan ya pada pemilik. Dan juga yang tadi terjangkau, karena sekarang milenial nih terutama nih takut untuk memiliki rumah karena biasanya mahal rumah itu. Kita tidak mau ke arah sana. Nah, ini unsur pertama mengapa kita ingin menciptakan Green Sapphire Village untuk klien-klien kita. Nah, konsep dan problem solvingnya ya. Jadi di arsitektur di fase 3 ini biro desain yang saya miliki ada 4 unsur yang biasa kita bahas: psychological, green, economic, dan etik. Nah, ini desain itu selalu dimulai dari konsep ya. Nah, 4 konsep ini yang digunakan selalu di semua bangunan yang dibangun oleh Harmoland Group. Nah, hal-hal apa aja sih ini? Psychological, green, etik, dan economic ini akan kita bahas ke depannya ya. Oke, kita masuk dulu ke, tadi kan udah dilihatin animasi untuk walkthrough-nya ya. Ini untuk animasi konstruksinya, agar klien-klien kita tahu nih gimana sih pemulaiannya. Pertama kita bikin jalannya dulu. Nah, terus struktur ya, kita strukturnya menggunakan batu kali, ini kolom dan baloknya. Nah, ini dindingnya. Nah, jendelanya juga ini, desain jendelanya kita menggunakan sistem ada namanya golden section. Jadi ini bisa dibilang aturan dalam merancang yang digunakan sejak zaman dahulu sampai sekarang dipakai terus. Nah, ini bangunan di dalamnya tadi yang ditampilkan oleh Kresna, lebih jelasnya dibuat potongan seperti ini jadi kelihatan ya secara keseluruhan. Jadi kegiatan di bawah dan di atas itu terpisah. Kita tidak mau misalnya ada orang lagi ada di bawah, orang di atas terganggu. Itu jangan sampai. Nah, atapnya menggunakan atap genting biar lebih murah, tidak menggunakan dak, tapi terlihat seperti dak, lebih mewah. Dan tentu ada tanamannya. Oke, nah ini desain rancangan Green Sapphire Village yang kita buat. Kita bahas satu-satu ya. Ini kan udah di breakdown nih secara konstruksinya, tampilan pembentukannya. Psychological factor. Nah, ada 4 hal nih. Human factor-nya, faktor manusia, warna, material, dan ruangan. Tadi kan udah dibahas ya sama Kresna. Ini menggunakan desain Korea nih. Sekarang tuh yang lagi hot banget, Korean estetik. Korean estetik itu seperti yang tadi lihat ada mezaninnya biasanya di bangunannya. Karena di Korea pun sama seperti di Jabodetabek sekarang ya. Tanah sudah mahal, jadi ruang hidup semakin sempit yang bisa di-provide oleh developer. Tapi bagaimana ruang hidup itu bisa tetap manusiawi? Makanya dibuat biasanya mezanin. Mezanin itu kalau di apartemen ya tipe loft namanya, atau di arsitektur ada yang namanya tipe point. Jadi kalau bahasa Sundanya blong gitu ya, ke atas teh langsung kelihatan langit-langit nah. Iya. Oke, nah cuman kita nggak mau nih asal mengaplikasikan. Kalau di Korea itu loft, tipe loft kayak gini bisa karena tanahnya berundak-undak. Jadi kalau misalnya di kota-kota besar itu naik ya lahannya itu, makanya saat ada mezanin di atas pun itu sebenarnya untuk mengakali bagaimana yang berundak-undak ini tidak rebutan matahari. Jadi dibuat berundak-undak tipe loft ke atas. Nah, kalau di sini karena kita datar ya lahannya, bagaimana tipe ini tetap bisa mengikuti efisiensi yang ada di Korea sana.
Jadi jangan asal kita cuma niru, gimana kita harus bahas juga sebenarnya tipe yang Korean estetik ini tuh apa sih tugas utamanya untuk memenuhi kebutuhan secara arsitektural untuk manusianya. Ini cuma kan untuk meniru. Pertama human factor ya. Tadi kan saya jelaskan ada yang namanya biomimicry, meniru alam. Nah, di alam itu ada yang namanya di arsitektural itu golden section. Nah, golden section itu proporsi alam semesta. Nah, jadi mulai dari daun sampai bentuk galaksi Bima Sakti dan seterusnya itu ada polanya. Nah, polanya itu namanya golden section. Golden section itu yang paling sering muncul ya. Kalau ini yang saya gunakan adalah golden section bentuk grid. Nah, yang ini adalah golden section yang sering belum lagi. Nah, seperti ini yang sering muncul di golden section lingkaran-lingkaran seperti ini. Tapi yang saya gunakan itu golden sectionnya berbentuk Oke. Oh, share-nya keluar ya? Iya, keluar, Mas. Oke. Golden section-nya berbentuk grid. Nah, kalau dilihat ini, cross-cross-nya kelihatan ya. Jadi orang tuh kadang kalau ngedesain ukuran dari jendela ke pintu berapa sih? Ini dari sini ke berapa sih? Nah, itu kadang ukurannya itu untuk efisiensi aja ya. Kalau kita mencoba untuk meniru alam nih dari proporsi yang sudah ada di alam. Nah, ya, kalau dilihat ini garis ini nih lepas di ujung pintu dan ujung garis ini lepas di bagian ujung jendelanya ya. Jadi jendela dan pintu itu di satu frame yang sama. Juga di frame atas jendelanya juga nih. Nah, ini juga berkaitan dengan garis putih yang di sini nih. Satu frame juga. Nah, jadi ini satu kesatuan frame yang ngikutin proporsi yang tadi saya bilang itu golden section. Jadi kita merancang ini nggak asal menempatkan. Jadi gimana proporsinya oke gitu secara arsitektural. Itu tadi dari proporsinya. Nah, secara psikologi juga kan panas dingin itu mempengaruhi ya. Ini cuaca di Indonesia. Kadang orang ngebahas panjang lebar tapi sebenarnya nggak terlalu berpengaruh juga cuaca di Indonesia ini kalau cuaca lokalnya tidak kita atur. Seperti yang Mas Peter bilang tadi kan, ada investasi secara besar, skala global, makro, ada juga mikro. Nah, kalau yang perlu diperhatikan tuh sebenarnya mikronya nih. Mikronya itu kita gimana ngedesain bangunan ini biar cahayanya masuk, udaranya juga masuk. Nah, ini ada yang namanya iklim mikro jadinya. Nah, iklim mikro ini akan kita perhatikan nanti ya, dibahas lagi. Untuk kenyamanannya. Nah, untuk kenyamanan furniture, nah ini Mas Kresna nih udah sakti banget nih dalam mencari furniture. Kemarin saya kaget juga nih. Dia mau mencari ke furniture-nya tuh emang sesuai dengan perhitungan kenyamanan manusia. Jadi ada yang namanya anthropomorphic ya, dalam desain itu ada juga ergonomis. Anthropomorphic itu bagaimana kita menggunakan ukuran manusia dalam desain. Jadi misalnya biasanya nih langit-langit 2,8 meter itu dibuat karena ukuran manusia itu standarnya di bawah 2 meter. Jadi ada space sekitar 0,8 meter. Nah, itu space yang aman dan nyaman untuk manusia hidup. Itu anthropomorphic, bagaimana manusia digunakan untuk mendesain. Nah, kalau ergonomis ini bagaimana kita menyuplai desain yang ada untuk kenyamanan manusia. Nah, kalau di ini furniture yang kita sediakan ya, ini kan full furnish kalau kita sediakan ini sudah mengikuti ergonomis ini sistemnya. Jadi mulai dari kenyamanan duduk dan misalnya tangganya sendiri sudah kita rancang ukurannya itu ketinggian ya 18,5 cm karena itu ukuran kenyamanan saat manusia melangkah ke atas. Kalau misalnya pernah naik jembatan penyeberangan, nah itu kan nyampe atas itu kita nafas tersengal-sengal ya karena emang tinggi pijakannya itu tinggi biasanya di atas 20 cm karena emang bagaimana kita harus naik ke atas dengan space seminimal mungkin nih, jangan terlalu panjang bikin tangganya, makanya tinggi-tinggi. Tapi kita nggak mau nih kita orang naik ke atas turun naik turun terus sengal-sengal, jadi kita bikin senyaman mungkin. Itu tadi tingginya 18,5 meter, setengah sentimeter. Nah untuk bagian depan warnanya ya, warnanya ini kita harus milih yang pertama
beda dengan yang lain. Karena ini kan tadi ingin memberikan prestis juga kepada pemiliknya. Nah, jadi itu kita coba milih warna-warna yang agak-agak nyeleneh nih kalau di rumah kebanyakan. Hitam, gelap, abu-abu tua lebih tepatnya. Kenapa? Secara psikologi nih warna gelap itu untuk di fasad memberikan kesan tenang dan elegan. Makanya kita pilih karena kita nggak mau rumah ini terlihat murahan. Kita berikan warna gelap karena itu. Nah, tapi di dalam ruangannya tadi itu kita lihat warnanya putih ya. Karena warna putih itu saat diaplikasikan ke bangunan interior, ini ruangan itu akan tampak lebih luas dan ceria, terutama kalau diaplikasikan dengan tambahan warna-warna yang cerah juga. Kalau di sini ada warna hijau dan warna kayu coklat ya. Jadi itu tampak lebih luas juga. Itu kita gunakan di dalam. Nah, sedangkan untuk warna lainnya, untuk di fasad ini warna gelap itu tadi memberikan rasa aman dan di dalam bebas gitu. Jadi kita memadu padankan psikologis manusia saat melihat ini, ini saat ke dalam, tampilan di luar mungkin kelihatannya agak sempit ya, karena warna hitam itu memang kodratnya membuat bangunan terlihat sedikit lebih sempit. Tapi saat keluar masuk ke dalam, ini akan terlihat luas. Kalau misalnya ada yang pernah nonton Harry Potter nih, nonton Harry Potter ke Diagon Alley nih ya, pertama kan sempit banget tuh, pas masuk ke Diagon Alley, wah luas banget ternyata ada di balik hal sempit ini. Nah itu yang mau kita tunjukin nih di desain kita itu, bagaimana memunculkan suasana wahnya. Nah, dan ini ada material kayu juga ya di bangunannya. Nah, material kayu ini balik lagi ke tadi, ada yang namanya biophilia, di mana manusia itu secara teori ingin dekat dengan alam. Nah, ingin dekat dengan alam ini aplikasinya banyak. Salah satunya memunculkan unsur alam ke dalam bangunan. Nah, unsur alam ini tentu bukan harus ada kayu beneran ya di bangunan, tapi unsur yang memunculkan nostalgia kita, ingatan kita terhadap kayu juga itu cukup. Jadi kita merasa tetap dekat dengan alam. Tapi ini juga didukung dengan lingkungan yang asli juga. Jadi bukan cuma kita munculin artificialnya doang ya. Jadi kita munculkan hal-hal yang memang betul-betul alami di desain-desain ini gitu. Nah, ini green factor-nya ya. Green factor-nya ada cahaya, udara, dan kesehatan. Ini konsentrasi ion di alam nih. Ada yang namanya ion negatif, ada ion positif. Nah, kalau kita yang paling gampang seni dengarnya biasanya iklan AC yang ada ion-ion ini. Plus ion negatif. Ion negatif itu dapat memberikan kesehatan pada keluarga Anda gitu kan. Nah, dan ini betul, ternyata memang secara penelitian betul ya. Tapi bahayanya adalah jangan sampai kebalik antara ion positif dengan ion negatif. Yang memberikan kesehatan itu ion negatif. Sedangkan ion positif itu kalau terlalu banyak, ini bisa mengurangi serotonin dalam otak. Nah, itu nanti bisa memunculkan depresi. Nah, bagaimana nih kita mengurangi ion positif dan menambahkan ion negatif di rumah ya. Terutama kalau di sini pusat kota itu sangat rendah sekali dibandingkan di daerah-daerah pedesaan. Ini berhubungan juga dengan polusi. Nah, ini kalau di dalam ruangan ya. Oke. Ada pedesaan dengan AC, pedesaan tanpa AC, dan perkantoran. Kayak kebalik ya, pedesaan tanpa AC dengan AC-nya. Nah, tapi intinya, tetap kita itu di kota lebih sedikit ya konsentrasi ionnya itu. Makanya kita kadang suka kangen nih pengen jalan-jalan gitu kan, pengen jalan-jalannya yang biasanya bernuansa alam juga, ke Bali, ke pantai, ke Lombok, ke pantai juga, ke gunung gitu kan, ke Bandung, ke puncak ramai banget tiap weekend. Nah, ini salah satunya adalah saat kita mengunjungi tempat-tempat tersebut, ion negatif di lokasi tersebut sangat tinggi. Nah, jadi lebih segar ya. Dan saat misalnya habis hujan, habis banyak petir, nah, itu ion negatif yang tercipta tuh. Bangunan di sini gimana sih di Green Sapphire Village ini? Nah, kita tunjukkan itu dengan munculkan berbanyakan pohon. Pohonnya pun nanti akan kita pilihkan, belum fix mau pakai pohon apa, tapi akan mencari pohon yang memang dapat mengurangi karbon dioksida semaksimal mungkin yang bisa kita dapatkan dan juga mengucapkan ion-ion baik tersebut tadi yang kita bahas ya. Jadi kehidupan ini kan sebagai tanggung jawab desain dan developer juga memberikan ruang lingkup, ruang hidup yang sehat kepada masyarakat yang hidup di sana gitu kan, penghuninya. Nah,
Ini peta matahari ya. Kalau peta matahari yang kalian lihat di Bogor itu full nih. Dari Januari sampai Desember itu utara sampai selatan mataharinya ya. Jadi ini di bagian biasanya utara itu kalau udah berberan tuh. Jadi ini mulai Januari nih, agak terus ke atas ke sini nih. Jadi intinya matahari itu di bagian utara dan di bagian selatan akan terus dapat di daerah Bogor ini, terutama Indonesia secara lingkup besar secara makronya ya. Jadi apa nih yang harus kita strategi untuk membahas kelebihan ini gitu. Nah, ini sesuai apa ya? Sebenarnya sesuatu agak kurang baik gitu. Jadi beberapa bangunan itu juga ada yang menghadap timur barat jadinya karena set plan-nya ini ya. Jadi kalau timur barat kadang panas ya kata orang-orang kalau menghadap timur atau barat. Nah ini kita udah beri solusinya nih. Nah solusinya itu kita lihat tadi desainnya itu minim bukaan. Minim bukaan ini bukan berarti rumahnya pengap ya, tapi kita mengantisipasi biar ini bangunannya tidak panas juga. Kaca dan jendela yang kita pilih juga nanti sudah dirancang untuk memberikan solusi tersebut. Jadi tidak terlalu panas saat matahari masuk ke dalam bangunan. Nah, untuk ventilasinya di sini kita tidak buatkan ventilasi untuk setiap bangunan, tapi itu lebih ke customize ya. Jadi kan kalau ventilasi itu ada orang yang pengen rumahnya full AC, ada yang orang pengen rumahnya baik bisa udara masuk keluar masuk dengan baik. Itu kita jadikan opsional. Jadi kalau memang pengen full AC, disarankan memang tidak ada ventilasi di ruangannya karena kalau ada ventilasi dan ada AC, itu AC-nya jadi nggak efisien nih. Jadi sama aja bohong, panas-panas juga mengurang, cuma ngabisin listrik. Jadi itu jadi opsional. Itu salah satu solusi kita untuk menanggapi bagaimana bangunan ini tetap nyaman dengan sifat penghuninya. Oke, nah cahayanya tadi difilter bayangannya ya. Jadi oleh bayangan pohon-pohon itu difilter, jadi meskipun menghadap timur dan barat, karena ada banyak vegetasi, ada banyak pohon-pohonan, jadi tidak terlalu membakar nih, kalau matahari itu disebutnya membakar rumah tersebut, karena sudah banyak bayangan-bayangan vegetasi di sekitar rumah yang kita sudah siapkan. Secara ekonomi, faktor yang pertama maintenance dan juga bagaimana rumah ini bertumbuh. Secara maintenance, kita bekerja sama dengan tim MPK bagaimana menyiapkan pertama ini kitchen setnya ya. Kitchen setnya itu gimana biar dapur itu maintenance-nya ringan. Kalau dapur kan kadang kotor, basah dan lain-lain ya. Juga karena space-nya tidak terlalu besar, kadang kalau nggak diatur dengan baik ini jadi ribet gitu kelihatannya, penuh berantakan nggak jelas. Nah, akhirnya kita sudah merancang dengan tim MPK nanti kitchen setnya untuk menanggulangi hal-hal tersebut. Jadi mudah dibersihkan, tidak bocor dan lain-lain, dan juga tampak rapi. Nah, dan juga di bagian atasnya ya, ini untuk sekarang kan bentuknya mezanin ya, jadi 1,5 lantai. Nah ini kalau misal punya anak nanti gimana untuk yang tinggal di sini? Kalau yang ngekos mungkin tidak masalah ya untuk rumah kayak gini dengan desain seperti ini saja. Tapi saat yang membeli rumah untuk ditinggali saat punya anak, mana nih kalau mungkin kayak gini? Nah, ini kan desain 1,5 lantai. Ini desainnya emang sudah disiapkan untuk tumbuh ke atas. Jadi kalau umumnya di kota besar Jakarta misalnya, apart house itu enggak 1 lantai, biasanya 2-3 lantai minimal, biasanya 2 atau 3 lantai, kebanyakan 3 lantai. Memang itu yang pada umumnya nih di Jakarta. Nah, kita buat 1 lantai untuk pertama itu tadi, pertama ekonomi faktor ya. Tapi ini rumah memang udah dirancang mudah untuk tumbuh ke atasnya. Jadi nanti bisa dibahas juga kalau memang perlu penjelasan lebih detailnya. Tapi yang pasti kita sudah menyiapkan rumah ini untuk tumbuh ke atas. Jadi lokasi tangga sudah kita siapkan, untuk naik ke atasnya nanti hanya perlu beberapa perombakan, tapi tidak perlu menghancurkan rumah secara keseluruhan. Jadi kalau mau merenovasi untuk naik ke atas, ini sudah mudah intinya seperti itu. Jadi tidak ada masalah untuk mengembangkan nih bangunannya, nggak usah nanti bongkar, pasang dan lain-lain lagi. Jadi sudah dipikirkan lagi nih untuk pengembangan ke depannya. Secara etis, lingkungan ini dalam merancang ya, ada moral juga nih, bagaimana yang dirancang itu desainnya harus
nyaman untuk penghuninya. Nah, salah satu kenyamanan ini sosialisasi. Kalau di rumah-rumah perumahan sekarang itu kebanyakan individual ya jadinya. Nah, kita mencoba memisah sekat-sekat sosial itu, ya dindingnya rendah-rendah, tampilan ada ruang bersosialisasinya, ada fasilitas umumnya, dan memudahkan papasan antar warga. Nah, jadi ini kegiatan sosial insya Allah bisa berjalan dengan baik di perumahan ini karena kita mencoba mengikis sekat-sekat sosial tadi. Nah, ini juga ada ruang hijau yang akan dijadikan ruang berkumpul nantinya. Jadi kan kalau ada ruang berkumpul, orang-orang akan datang secara sendirinya akan bersosialisasi ya. Jadi kegiatan sosialisasi ini tetap diutamakan juga sehingga kita siapkan space-nya. Secara akses ini mudah, sirkulasinya nggak berbelit-belit, nggak muter-muter gitu ya. Jadi kalau untuk yang bawa mobil, bawa motor, ini straightforward, nggak mikir panjang untuk akses bangunan ke bangunan itu nggak memusingkan dan mudah karena luas lebar jalannya memang diatur untuk memudahkan penghuninya untuk keluar masuk begitu. Oke, jadi secara besarnya, garis besarnya ya, ini yang di awal saya ucapkan tadi, meskipun ini rumahnya digembar-gemborkan tadi, bangunan hal yang murah ya, yang digembar-gemborkan itu. Tapi ini bukan murahan karena kita merancangnya dengan serius dari mulai site plan-nya. Ini kan yang saya munculkan hanya arsitektural ya. Di belakang masih ada lagi nih tim konstruksi, tim legal yang bekerja keras untuk memastikan bagaimana bangunan ini tampil untuk kenyamanan masyarakat yang hidup di dalamnya. Jadi jangan khawatir, meskipun ini murah, kita merancang ini secara total dengan serius dan memberikan, karena kita ini caregiver ya, yang pengen disampaikan, kita ingin memberikan kenyamanan, care kepada penghuni-penghuni dan klien-klien kita, jadi tidak perlu khawatir lagi, kita sudah merancang lokasi dan juga bangunannya dengan semaksimal mungkin dan layak dan sangat layak untuk dihuni dan untuk investasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak nih Mas Ade Fadli ya. Wah, ini hebat sekali ya nih paparan dari Mas Ade. Saya juga baru tahu gitu ya ada namanya ion positif, ion negatif gitu. Kalau yang saya tahu ion tuh datangnya dari Pocari Sweat Pak ya. Jadi ternyata ada ion positif sama ion negatif gitu ya di sekeliling kita gitu ya, dan itu ternyata berpengaruh juga nih. Gitu. Mungkin kita masih ada waktu mungkin ya sekitar 20 menit mungkin untuk tanya jawab gitu. Tapi mungkin sebelum kita masuk nih ke tanya jawab gitu ya, mungkin kita mau share dulu nih sejauh apa sih progres dari Green Sapphire Village sampai saat ini gitu ya. Jadi sekarang tuh udah sejauh mana sih progresnya, terus udah di lapangan tuh udah ada pergerakan apa aja sih, atau mungkin ini pembangunannya kapan ya selesainya gitu ya. Mungkin sebelum itu aku mau share dulu nih mungkin ya. Share sedikit terkait kondisi di lapangan. Jadi ini beberapa konsumen gitu ya, beberapa konsumen Harmonyland yang sempat survei gitu ya. Ini yang pertama kali itu ngelihat mungkin tanahnya masih panjang-panjang gitu. Masih panjang-panjang, setelah itu kita lakukan clearing lahan. Gitu. Jadi kita lakukan clearing lahan dan pematokan coupling gitu ya. Jadi kita potong-potongin. Jadi ini langsung dipotongin gitu ya, dipotong-potong. Nah, ini proses pemotongannya seperti itu gitu. Lalu dipasang patok-patok coupling gitu ya. Nah, jadi di pergerakan di lapangan ini sudah cukup banyak gitu ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu datang gitu ke lokasi, itu udah rapi gitu ya, udah rapi, dari rumputnya juga sudah dipotongin, sudah dipatok-patok coupling, sehingga Bapak Ibu ada gambaran nih, punya saya nanti kira-kira akan sejauh apa sih gitu ya, atau sebesar apa sih nanti unitnya gitu. Nanti bisa tuh kalau misalnya Bapak Ibu datang ke lokasi, nanti bisa ada dapat gambaran gitu. Nah, ini beberapa juga konsumen kita yang udah sempat survei gitu. Jadi ini Bapak Ibu dari RS
Trimetra ya. Jadi di dekat lokasi itu ada rumah sakit dan ternyata analisa kita ini apa namanya tepat sasaran gitu. Jadi ternyata memang ada yang ini bukan dari kita langsung, jadi kita memang iklan dan ternyata yang masuk itu orang yang berminat ternyata di rumah sakit gitu. Jadi ini ada Bu yang dia memang bekerja sebagai suster dan juga kepala divisi perawat gitu. Dan dia ngebawa teman-temannya nih untuk ngelihat lokasinya seperti apa. Dan untuk Bu Ibu ini udah booking nih kemarin. Aduh aku agak lupa nih. Bu Hera ya, Bu Hera ini kemarin sempat booking di satu unit di Green Sapphire Village. Juga ada beberapa pasangan-pasangan muda gitu ya, pasangan-pasangan muda, pasangan millennials itu yang datang itu cukup banyak juga yang memang kalau sempat kita gali memang kebutuhannya itu Mas, saya mah butuhnya emang cuma buat tempat tidur Mas gitu. Karena memang kita pagi, siang, sore sampai malam biasanya di kantor gitu. Paling cuma butuh satu aja neni buat nemenin apa namanya dedeknya gitu atau mungkin ya saya ini cuma nganterin anak saya ke sekolah habis itu pagi siang sore kita mah di kantor semua Mas gitu. Nah ini beberapa pasangan milenial juga yang sempat kita abadikan momennya. Nah juga ada nih Mas Fikri, jadi Mas Fikri ini juga kemarin booking satu di kita itu unit Green Sapphire Village gitu. Beliau juga masih sangat muda gitu ya dan memang tempatnya ini dia mendapatkan dia bilang bahwa Green Sapphire Village ini enak karena dia deket ke lokasi orang tuanya gitu. Jadi memang lokasi orang tuanya bekerja di Pemda Cibinong Cikaret sehingga dia mau ngambil satu unit gitu dan masih sangat muda lah untuk Mas Fikri ini masih di bawah 30 tahun dan memang beliau merasa nyaman gitu ya, beliau merasa nyaman dengan konsep simple minimalis ini gitu dan memang target pasar kita untuk millennials dan memang untuk orang-orang yang sekitar situ. Juga ada kemarin Pak Budi gitu ya, Pak Budi yang kemarin tadi saya sempat cerita, dia udah lama kontrak di situ, udah 7 tahun, akhirnya pengen memutuskan untuk mengambil satu booking. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin sekarang masih ragu gitu ya, ini benar-benar ada gitu ya, dari pasarnya ini benar-benar real demand, juga dari prospektivitasnya nih akan ada tol Depok Antasari yang dimana nanti tadi udah dijelasin juga sama Pak Victor itu ada daya ungkitnya gitu ya. Juga di lokasi yang memang sedang bertumbuh gitu di Cibinong yang kita tahu udah ada Cibinong City Mall dekat dengan Pemda, juga dekat dengan pusat-pusat Kabupaten Bogor seperti itu. Nah, mungkin kita langsung aja nih kita buka masih ada waktu mungkin untuk sekitar dua orang penanya gitu ya, dua orang penanya mungkin dari audiens yang ada monggo dipersilakan mungkin kalau ada yang ingin bertanya seperti itu. Ya, boleh mungkin kalau misalnya ada pertanyaan. Ini dari ada Mas Tiko, ada Mas Abdallah, ada Mbak Widya, ada Pak Heri, ada Mbak Jamila, mungkin ada yang ingin ditanyakan nih. Gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan nih Mas, Mbak, sebelumnya. Sebelum mungkin kita tutup nih. Baik, ada yang mau bertanya mungkin nih dari audiensnya. Oke, sambil nunggu pertanyaan nih mungkin ada sedikit gitu ya tadi sempat dibahas juga sama Mas Ade gitu ya, Mas Ade bahwa konsep ini tuh
kita buat itu bisa customize gitu ya, bisa customize dari sisi bukaannya karena memang di Bogor ini pagi, siang, sore, malam itu penuh dengan sinar matahari. Jadi kita buat konsep dengan minim bukaan supaya tidak pengap juga, tapi mungkin juga bisa nanti di custom gitu ya supaya tidak terlalu kena sinar banyak sinar matahari. Karena biasanya juga kan kalau misalnya kemarin sempat juga ngobrol Mas, kalau saya mau cari rumah itu kalau bisa nggak menghadap utara atau selatan gitu. Jadi kalau misalnya menghadap utara sama selatan tuh saya dihajar sama matahari terus tuh Mas gitu. Nah itu bener nggak sih Mas Ade? Maksudnya kalau misalnya rumahnya itu menghadap utara selatan, apakah memang jadinya itu lebih panas atau memang atau sebenarnya itu ya cuma perasaan dia aja gitu? Karena kan memang kalau tadi Mas Ade sempat cerita bahwa ya memang kalau di Indonesia itu kena semua gitu ya. Tapi kalau si rumahnya itu menghadap utara atau selatan, apakah memang betul gitu ya? Apa rumahnya itu akan lebih panas atau gimana tuh? Sebenarnya kedengeran suara ya? Kedengeran suara? Kedengeran. Oke. Sebenarnya mau menghadap manapun, yang jadi masalah itu kan bukan menghadap kemana ya, tapi expose terhadap matahari. Jadi mau menghadap selatan, utara, gitu. Kalau area yang terkena mataharinya itu minimal ya, kebutuhannya yang penting memenuhi kebutuhan cahaya di dalam rumah dan mengeliminasi hal-hal lainnya dengan vegetasi yang saya bilang tadi, tanaman di depan rumah, mengurangi bukaan-bukaan yang tidak diperlukan. Ada juga yang namanya weather shield untuk cat dan lain-lain biar mengurangi panas. Nah itu rumah itu nggak akan panas itu. Jadi bukan hadap mananya, tapi lebih ke sebesar apa expose-nya terhadap sinar matahari. Karena itu bangunan-bangunan yang kita buat itu selalu bukan mengurangi expose terhadap matahari ya, tapi mengoptimalkan expose terhadap matahari. Jadi cahaya ke dalam rumah itu tetap cukup, nggak usah nyalain lampu nih kalau siang-siang. Tapi tetap nih jangan sampai cahaya yang masuk itu bikin rumahnya panas. Nah itu kita rancang ya dengan bukaan, jenis bukaan, lokasi bukaan, jumlah bukaan, dan juga vegetasi di sekitar lingkungannya tadi. Itu yang diaplikasikan di setiap perumahan Harmonian Group. Oke, terima kasih nih Mas Ade. Jadi udah kebayang gitu ya bahwa ternyata ada juga nih faktor-faktor lain tuh seperti vegetasi, seperti ada water shield gitu ya dari konstruksinya gitu kurang lebih ya Pak Ade ya gitu ya. Yep. Nah ini mungkin yang mau nanya nih sebelum kita tutup satu lagi gitu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan nih terkait Green Sapphire Village boleh langsung aja. Boleh langsung diketik atau mungkin langsung ditanyakan, boleh langsung ditanyakan aja gitu ya. Ini ada Mbak Jamilah nih, halo Mbak Jamilah. Ya mungkin ada yang ingin ditanyakan nih Mbak, mungkin terkait Green Sapphire Village gitu ya. Boleh langsung aja. Boleh Mbak, langsung ditanyakan aja kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan, atau mungkin diketik juga nggak apa-apa kalau misalnya mungkin ini ya. Itu masih di mute Mbak, mungkin dibuka dulu tuh untuk ininya ya, mic-nya. Oke. Ya, Mas Kresna ya. Mas Kresna, aku mau nanya nih. Halo?
Iya, ya, ya, Mbak. Pada off ya. Ya, gimana, Mbak? Ya, Mbak. Ya, udah tadi udah kedengaran. Gimana, Oh gimana? iya. Jadi gini nih, kalau Hmm. kalau di sana gitu kan di area Cibinong gitu kan dia kebanyakan yang apa namanya ya layout rumahnya itu kan dia kotak ya berpetak-petak gitu loh. Sedangkan ini tuh luar biasa sekali gitu. Kita di sini tuh terlihat dari luar itu seperti satu lantai gitu, padahal dari luarnya itu dua lantai gitu kan. Oh ya, dalamnya itu dua lantai gitu. Nah, eh kalau tadi belum ini nih belum apa sih namanya belum sempat belum ini mengenai penjelasan dari pasti ada bukan pertimbangan ya pasti ada iniannya kan ada perhitungannya gitu dari Pak Ade gitu kan mengenai kesehatannya bagaimana gitu kan untuk tingginya itu bagaimana gitu kan karena kan untuk mindset orang-orang di Cikaret ya terutama ya tadi lokasinya gitu atau orang-orang ya kebanyakan lah gitu lebih baik rumah yang berpetak-petak gitu kan sedangkan ternyata rumah yang berpetak-petak itu malah membuat kita malah membuat kita nggak ada privasi gitu jadi bagaimana tadi Pak Ade penjelasan mengenai lebih ke layoutnya sih gitu seperti kesehatannya seperti apa udara ya gitu. Ya, mungkin lebih ke kesehatan dan kenyamanan gitu ya dengan layout seperti Iya ini. betul. Kesehatan dan aspek kesehatan dan kenyamanan orang yang nanti huni itu akan seperti apa sih gitu ya kurang lebih. Gitu. Boleh langsung Mas Ade mungkin kalau mau langsung dijawab gitu ya. Oke, kesehatan dan kenyamanan ya. Ya. Oke, jadi kalau misalnya kesehatan, tadi dibahas ya, ada yang namanya unsur pengudaraan, pencahayaan. Kalau dalam rumah itu yang untuk menentukan rumah itu rumah sehat atau enggak sih. Nah, dengan ini kan langit-langitnya tinggi ya. Biasanya kalau tadi itu 2,8 langit-langit standarnya rumah itu. Nah, kita ini bikin di atas 3,5 sampai 4 meter kan untuk langit-langitnya. Jadi pengudaraan di dalam rumah dengan langit tinggi itu sirkulasinya berjalan dengan baik. Apalagi kalau dibantu dengan air conditioner ya. Kalaupun yang nggak dibantu dengan air conditioner dan minta untuk ada ventilasi di rumahnya, kita akan buatkan sistem cross ventilation di mana ventilasinya itu dirancang agar aliran udara terjadi dengan baik. Jadi ada angin-angin semilir kayak gitu kan. Itu dari pengudaraan. Nah, dari pencahayaan jendela bukaannya juga sudah diatur bagaimana cahaya yang masuk cukup tanpa harus membuat bangunan itu panas. Jadi kalau dengan cahaya yang cukup itu ya nggak akan ada jamur dalam rumah juga nggak akan sumpah dan secara psikologi manusia itu butuh cahaya matahari. Nah dengan adanya cahaya matahari yang masuk ini kesehatan di dalam rumah pun jaga. Bahkan kalau dari penelitian kebanyakan di daerah-daerah Eropa sana yang sulit terkena matahari, katanya itu mempengaruhi tingkat bunuh diri masyarakatnya. Jadi beruntung ya kita di daerah tropis nih, matahari sangat lancar nih. Nah itu juga yang kita coba masukkan, jadi ya melancarkan bagaimana matahari sinarnya masuk ke dalam rumah. Jadi dari kesehatan rumah itu cahaya dan pengudaraan sudah terpenuhi, insya Allah di rumah ini. Nah kalau untuk masalah ruang hidupnya sendiri, kenyamanannya, tadi juga Bung Kresna nih udah ini nih kan ya survei ya. Karena kalau di rumah petak kalau ada tamu mau ke toilet orang yang tidur di tengah kelihatan gitu kan. Apalagi kalau tidur kan bisa dibilang orang tuh lagi vulnerable banget tuh lagi ngegeletak gak jelas posisinya. Apalagi anak-anak Twitter kan anak-anak rebahan gitu kan. Ngeliatin media sosial itu kan kadang nggak jelas nih posisinya tidurnya. Nah, itu canggung kalau tiba-tiba ada orang lewat. Nah, kita membuat bagaimana ruangan di bawah dengan ruangan di atas itu terputus koneksinya dari hal privasi. Kalau koneksi secara manusianya masih bisa terhubung, maksudnya orang di atas
bisa ngobrol sama yang di bawah gitu kan. Jadi secara sosial tetap terhubung, tapi secara privasi terputus. Jadi orang di bawah nggak akan tahu di atas sedang ngapain, dan di atas itu bisa memilih untuk tidak mengetahui atau ikut campur apa yang ada di bawah. Jadi kenyamanan secara privasi terjaga, insya Allah. Seperti itu. Oh. Ya, menarik nih ya. Jadi memang sudah dirancang nih Mbak Jamila gitu ya, dari sisi kesehatan dan kenyamanannya nih sudah dirancang sedemikian rupa supaya yang huni ini nyaman gitu ya, nyaman dan tidak ada efek sampingnya dari sisi kesehatan seperti itu. Ya, mungkin akan ada banyak lagi nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kita juga udah cukup banyak, tapi sayang sekali gitu ya, ini harus diakhiri. Acara ini harus diakhiri karena memang waktunya sudah selesai gitu. Jadi mungkin Kresna kembali ingatkan gitu ya, untuk tadi full furnish itu cuma untuk 10 unit pertama gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin mau langsung booking, bisa langsung melakukan booking ke nomor berikut ya. Jadi bisa langsung ke sini. Jadi di 0822 81 82 8372 atau di 021 771 2838. Saya ulangi lagi buat Bapak Ibu yang udah pengen banget nih booking untuk unitnya, bisa langsung di 0822 81 82 8372 atau di nomor telepon 021 771 2838. Karena kenapa? Karena full furnish-nya cuma 10 unit pertama gitu. Jadi apa aja sih dapatnya? Tadi kita udah dapat paparan lebih jauh gitu ya, dari sisi prospektivitasnya, dari sisi arsitekturnya, dari sisi sekarang ini kondisinya seperti apa sih dan kenapa harus masuk nih di investasi terutama di properti. Tapi kita tahu tadi investasi properti pun nggak bisa sembarangan gitu. Jadi dari legalitasnya, dari sisi daya ungkitnya, juga dari sisi real market demand-nya gitu. Jadi kembali lagi untuk yang sudah berniat untuk booking bisa langsung ke nomor 0822 81 82 8372 atau di nomor telepon 021 771 2838. Ya, mungkin sekian dari kami. Kresna mungkin mewakili dari Harmony Land ingin menutup acara ini dengan permohonan maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau mungkin perbuatan Kresna yang mungkin tidak berkenan gitu di hati Bapak Ibu. Mungkin sekian dari saya. Dari saya juga mewakili untuk mungkin Pak Ade gitu ya. Terima kasih banyak nih Pak Ade atas waktunya, dan juga Pak Vitor gitu ya, Pak Vitor yang udah meluangkan waktunya untuk ikut di acara grand launching ini. Terima kasih banyak Pak Vitor. Terima kasih banyak Pak Ade. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.